bahwa orang yang mengkonsumsi riba nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi apa? Sempoyongan, seperti orang yang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kerasukan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang memberikan bimbingan bagi para hambanya pasca Allah memberikan nikmat berupa materi kepadanya. Dan nikmat ilmu lebih berharga dibandingkan sebatas nikmat materi. Karena itu ketika Allah menjelaskan tentang namanya Ar-Rahman dan Allah menyebutkan identitas dari siapakah Ar-Rahman itu, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman. Selanjutnya Allah sebutkan aneka kenikmatan Allah kepada para hambanya pasca Allah menyebutkan nama Ar-Rahman. Maka kalau kita ingin tahu pengaruh dari rahmat Allah, atharu rahmatillah, pengaruh dari rahmat Allah, bacalah surat Ar-Rahman. Di deretan ayat-ayat pasca Allah menyebutkan nama Ar-Rahman, itulah pengaruh dari rahmat Allah kepada para hambanya. Dan pertama kali yang Allah sebutkan pasca Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman, Allah mengatakan 'allamal Qur'an. Dialah yang mengajarkan Al-Quran. Baru setelah itu Allah menyebutkan tentang nikmat Allah yang menciptakan manusia. 'Allamal Qur'an khalaqal insan. Dan dia yang menciptakan manusia. Nikmat penciptaan berupa nikmat materi. Jasad kita berwujud, Allah berikan materi berupa harta yang kita konsumsi, berupa nafkah yang kita gunakan. Dan di situ ada nikmat pendidikan yang merupakan isi dari hati. Sehingga bagaimana hati ini bergerak, kemana dia harus mencintai, kemana dia harus membenci, kepada siapa dia harus loyal, kepada siapa dia harus menampakkan sikap barok. Itu pengaruh dari Al-Quran. Dan Allah dahulukan nikmat Al-Quran dibandingkan nikmat materi. Sehingga keberadaan nikmat pendidikan, nikmat edukasi bagi hidup ini lebih berharga, lebih penting dibandingkan sebatas nikmat berupa materi. Dan alhamdulillah di bumi Antasari, di Banjarmasin dan sekitarnya, bahkan Kalimantan secara keseluruhan, forum-forum kajian demikian mudah bisa kita dapatkan. Anda didampingi oleh banyak sekali asatidzah yang kalau kita menyimak keterangan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu seperti binatang ternak. Mereka enggak tahu yang namanya sapi, enggak pernah ngerti mana rumput halal, mana rumput haram, mana rumput milik pribadi, mana rumput tetangga. Sehingga orang ketika tidak tahu tentang ilmu, tidak punya bimbingan, maka dia tidak tahu batasan mana yang diperbolehkan dan batasan mana yang dilarang. Selanjutnya, berkaitan dengan apa itu riba, definisi riba. Riba secara makna bahasa artinya adalah tumbuh dan berkembang. Kita bisa menjumpai makna bahasa riba ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Orang-orang kafir itu durhaka kepada utusan Rabb mereka. Orang-orang kafir itu durhaka kepada para rasul. Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Lalu Allah menghukum mereka dengan hukuman rabiyah.
Yang dimaksud dengan hukuman robiyah maknanya adalah hukuman yang terus bertambah. Sehingga siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir tidak satu level. Dia dikasih siksaan level 1, nanti naik ke level 2, naik terus. Itulah yang dimaksud dengan akhdatun rabiyah. Siksaan yang terus bertambah. Di sini siksaannya disebut dengan siksaan rabiyah dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Kemudian juga bisa kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala ketika Allah menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi ini bisa bergerak ketika Allah turunkan air. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَأَنْبَتَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ. Ketika kami turunkan air di muka bumi, maka bumi itu bergetar, kemudian robat, dia tumbuh. Sehingga bumi yang tumbuh itu pasca tanahnya terkena air. Yang awalnya kering kerontang, kemudian muncul aneka rerumputan. Bergetarlah bumi, kemudian muncul tumbuhan. Allah sebut dengan kata robat, yang artinya tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita beralih kepada makna riba secara istilah. Riba secara istilah memiliki dua makna. Riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba dalam arti luas adalah semua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Semua transaksi yang diharamkan dalam Islam atau semua bentuk pelanggaran dalam praktek muamalah. Kita bisa jumpai makna riba dalam arti luas ini dalam beberapa perkataan yang disampaikan oleh para sahabat. Di antaranya perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyebutkan tentang larangan jual beli ijon. Jual beli ijon itu apa? Jual beli buah yang belum layak dipanen. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna min arbar riba," sesungguhnya riba yang paling parah di antaranya adalah ayyabi ar-rajulu ats-tsamrata qabla ayyahmarra aw isfarra. Sesungguhnya di antara bentuk riba adalah seseorang menjual buah-buahan sebelum memerah atau sebelum menguning. Artinya belum layak untuk dikonsumsi. Praktek jual beli ijon itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Dan tidak ada hubungannya dengan transaksi riba, dalam arti riba yang utang menghasilkan tambahan. Tapi lebih kepada jual beli gharar. Karena ketika di sini nggak jelas apakah nanti bisa berhasil didapatkan ataukah gagal panen, di situ tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ketika ini ditransaksikan masuk kategori gharar. Tapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau sebut dengan riba. Karena beliau memahami makna riba dalam arti yang lebih luas, yaitu semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Demikian pula perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "An-najishu akilur riba khain." Orang yang melakukan transaksi najash, berarti dia adalah pemakan riba, khain, pengkhianat. Najash itu bukan transaksi utang piutang. Contohnya aja seperti ini ya. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Mereka sedang tawar-menawar. Lalu tiba-tiba datang Mukidi. Sebelum B berpisah dengan A, Mukidi ikut nimbrung. Berapa harga barangnya? 400. Ditawar berapa sama si B? 200. Ini barang bagus, saya berani 500. Maka dia memuji barang itu. Akhirnya itu memberikan motivasi bagi si B untuk cepat beli karena ada kehadiran Mukidi yang mempengaruhi dirinya dan menyebut barang ini bagus, harganya seharusnya mahal. Akhirnya B beli barang itu dengan harga yang relatif mahal. Kehadiran Mukidi menyebabkan transaksi ini menjadi transaksi najash dan si Mukidi ini disebut najish. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa, an-najish
yaitu si mukidi akilur riba khain. Dia adalah pemakan riba, pengkhianat. Tayyib. Ini pengertian riba secara lebih luas. Kemudian definisi riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit. Riba dalam arti yang lebih sempit, pengertiannya adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa penyeimbang. Transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa penyeimbang. Baik, contohnya seperti ini. Si A memberikan uang 100.000 atau 1 juta kepada si B. Dah? Dengan kesepakatan, si B harus mengembalikan uang 1 juta tadi plus 100.000. Baik, jika kita buat persamaan 1 juta plus titik-titik sama dengan 1 juta plus 100.000. Berarti penyeimbang 100.000 ini apa? Apa penyeimbang 100.000 ini? Enggak ada. Ketika di sana tidak ada penyeimbangnya, maka keuntungan yang didapatkan oleh si A dalam hal ini statusnya adalah riba. Keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak dalam bertransaksi tanpa adanya penyeimbang. Sekarang coba Anda bandingkan dengan kasus yang kedua. Si A menyerahkan kepada si B uang 1 juta. Lalu dia meminta kepada si B, silahkan kamu buat usaha. Nanti kalau ada untung kita bagi hasil. Dah? B menggunakan itu untuk usaha dan alhamdulillah dapat untung. Dari keuntungan itu kemudian dibagi hasil antara A dan B sesuai kesepakatan. Apakah keuntungan yang diterima oleh si A ini riba? Jawabannya bukan. Karena rumusnya 1 juta plus usaha sama dengan 1 juta plus bagi hasil. Apa penyeimbang bagi hasil? Apa penyeimbang bagi hasil? Usaha. Maka dalam posisi ini apa yang didapatkan oleh si A yang dia nanam modal 1 juta, lalu dia mendapatkan tambahan sekian ratus ribu, hukumnya halalan thayyibah karena di situ ada penyeimbang usaha. Paham insyaallah? Baik. Meskipun nanti akan ada banyak turunan dari definisi ini dengan melihat macam-macam riba. Kita beralih ke macam-macam riba. Secara umum riba dibagi menjadi dua. Oh, saya pindah ke tengah. Alhamdulillah. Di sini? Ya. Kameramen yang harus ngatur. Betul di sini? Ya. Siap. Baik. Kita lanjutkan. Riba secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama riba utang piutang, riba dain. Riba dain sebutan lainnya adalah riba jahiliyah. Karena praktek pelanggaran yang dilakukan oleh orang jahiliyah di masa silam adalah mereka melakukan praktek riba dalam utang piutang. Bentuknya adalah si A memberikan utang kepada si B dan si B diminta untuk membayar nilai utang plus bunganya. Sebagaimana yang ma'ruf kita kenal. Dah? Ini namanya riba apa tadi? Utang piutang atau riba dain atau riba jahiliyah. Riba yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Untuk riba jual beli hanya terjadi pada transaksi benda ribawi. Hanya terjadi pada transaksi benda ribawi. Benda ribawi ada 6. Apa saja itu? Gandum halus, saya ulang ya, emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Demikian yang disebutkan dalam teks hadis. Sebagaimana dalam hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan,
Adzhab bidzahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil burri, wasyair bis syair, wat tamr bit tamr, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan bi yadin. Beliau menyebutkan 6 jenis benda ribawi tadi. Kata beliau harus dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan dan semisal. Semisal artinya kuantitasnya sama. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka boleh ada selisih kuantitas, maka na yadan biyadin, sepanjang dilakukan dari tangan ke tangan, alias dilakukan secara tunai. Baik. Berikutnya kita akan kelompokkan 6 benda ribawi tadi. 6 benda ribawi ini dikelompokkan menjadi 2. Kelompok 1 yaitu mata uang. Kelompok 1 mutlak tsamaniyah atau mata uang. Untuk jenis kelompok 1 meliputi emas dan perak serta turunannya. Semua mata uang yang sah yang berlaku di masyarakat masuk sebagai golongan benda ribawi kelompok 1. Baik. Kelompok 2. Kelompok 2 meliputi gandum, kurma dan garam. Dan turunannya. Turunannya adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Al-qut al-muddakhar. Qut muddakhar. Sehingga bisa kita sebutkan di situ adalah beras, kemudian tepung, lalu jagung, dan aneka kebutuhan pokok yang bisa disimpan. Dah? Selanjutnya kita beralih ke aturan. Setelah kita paham dalil, kemudian pembagian, turunannya, berikutnya aturan. Aturannya ada 3. Aturan yang pertama, jika dilakukan antar benda ribawi yang sejenis. Jika dilakukan transaksi antar benda ribawi yang sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras dan seterusnya. Maka syaratnya ada 2. 1 wajib tunai, 2 sama kuantitas. Jika beda waktu maka jatuhnya riba nasi'ah. Jika beda kuantitas maka jadinya riba fadl. Dipahami ini insyaallah? Baik. Yang kedua, jika dilakukan pertukaran beda jenis tapi satu kelompok. Contohnya emas dengan perak, uang dengan emas, itu satu kelompok tapi beda jenis. Syaratnya 1, wajib tunai. Beda kuantitas enggak masalah. Misalnya 1 gram emas ditukar dengan sekilo rupiah misalnya. Misalnya ya. Uang receh 5.000 seribuan sebanyak 1 juta. Berarti uang receh 1.000 sebanyak 1.000. Ada sekilo kira-kira? Belum pernah nimbang? Belum pernah nimbang. Anggaplah misalnya sekilo. Anda menukarkan logam sekilo dengan 1 gram emas. Logam sekilo ini uang receh rupiah seribuan sebanyak 1.000 ditukar dengan 1 gram emas. Maka transaksi ini boleh walaupun beratnya beda karena dia beda apa? Jenis. Namun satu kelompok sehingga wajib dilakukan secara tunai. Paham insyaallah? Baik. Aturan yang ketiga. Jika transaksi dilakukan antara beda kelompok, bebas. Mau tunai silahkan, mau kredit silahkan, sama kuantitas maupun beda kuantitas, bebas. Karena dalam hal ini tidak ada aturan yang mengikat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah secara garis besar kita sudah mengetahui terkait definisi dan pengertian dari riba, mulai dari definisi secara bahasa, kemudian istilah, pembagian-pembagian, dan itu hanya berlaku kepada komoditi ribawi serta pengelompokannya.
Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, Ahsanallahu terkait riba, di mana tadi sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa riba adalah dosa yang ada di sekitar kita. Nah, kebanyakan kita itu masih belum merasakan Ustaz, ketakutannya, kekhawatirannya akan dosa ini. Bahkan sebagian merasa membanggakan dirinya ketika dia bisa bergelut atau bahkan termasuk yang mempelopori, menghidupkan riba ini di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita perlu tahu Ustaz, apa dampak yang sangat mengerikan di balik dosa riba apabila dilakukan. Dan sebagian juga merasakan bahwa membuatnya tidak segera untuk resign dari pekerjaan tersebut karena dia merasa bahwa kelaparan itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dampak di balik dosa riba. Nah, ini mungkin kita perlu tahu Ustaz, bagaimana bahaya dampak riba. Barakallahu fikum. Apa dampak buruk ketika seseorang melakukan transaksi riba? Dampak buruk telah disebutkan dalam ancaman, baik ancaman dunia maupun ancaman di akhirat. Contoh bentuk ancaman di dunia, firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Dan cara Allah membinasakan riba itu beragam. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan bentuk Allah membinasakan riba imma bi'ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bisa dengan cara yang pertama adalah Allah hilangkan harta hasil riba itu 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga ada orang punya kekayaan dari hasil riba, mungkin dia punya sampai nilainya jutaan bahkan miliaran, tapi bisa ludes ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan harta itu. Sehingga semuanya hilang tanpa tersisa ketika Allah menghendaki untuk membinasakannya. Wa imma alla yantafi'a minhu fala yubaraku fihi. Atau kemungkinan yang kedua, orangnya tidak diberi keberkahan terhadap harta riba tersebut sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta itu dengan maksimal. Dia memiliki harta itu berwujud, tapi kenyataannya dia tidak bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Sehingga hanya bisa dia lihat, tapi dia tidak bisa menggunakan. Contoh, ada orang yang punya harta dari hasil riba, tapi dia selalu sakit-sakitan. Kalau orang itu sakit-sakitan, apa sih yang kira-kira bisa dia manfaatkan? Apa yang bisa dia nikmati dari hartanya? Nggak bisa. Dia mau banyak makan nggak bisa, karena dia sakit-sakitan, ada banyak pantangan yang harus dia jauhi, sehingga saat dia punya harta dalam jumlah yang banyak, dia pintar mengumpulkan, tapi dia sendiri tidak bisa memanfaatkan. Satu contoh bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari sebuah harta. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam menikmati materi itu sangat terbatas. Dan terbatas itu pun terkadang waktunya dibuat sempit. Terbatas dari sisi kemampuan untuk memaksimalkan. Yang kedua, waktunya dibuat sempit. Sebagai contoh, dalam setiap harta yang kita punya, ada nggak potensi kerusakan, Pak? Ada ya? Kita punya mobil, ada potensi kerusakan? Ada. Kita punya rumah, mungkin nggak rumah yang megah itu bocor? Ada. Sehingga dari harta yang kita punya, dari materi yang kita punya, semuanya ada potensi nggak beres. Maka kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu dengan maksimal. Saya pernah misalnya disediakan tempat istirahat oleh panitia, kasurnya bagus, tapi ketika hujan terus netes di tengah kasur, persis. Masya Allah. Dan hujannya tengah malam. Akhirnya saya geser. Nah ini kalau geser ke sebelah kanan jadi sempit, sebelah kiri jadi sempit. Karena airnya meluber ke sebelah kanan dan kiri. Kemudian yang lebih menakutkan lagi adalah lapor ke panitia. Karena ini mencurigakan. Padahal sebenarnya itu tetesan dari atas. Kok tiba-tiba basah di tengah kasur, ada apa ini? Itu karena hujan netes di tengah. Padahal kasurnya bagus, kasurnya empuk. Ini bukan hotel ya. Bukan di Banjarmasin. Alhamdulillah. Panitia cuma satu. Di benua yang lain. Sehingga
kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba ketika di dunia, Allah kasih keterbatasan. Ada potensi rusak, ada potensi dia bahkan membahayakan bagi pemiliknya dan seterusnya. Yang kedua, dari sekian kenikmatan itu, ternyata waktunya dibatasi. Orang tidak bisa menikmati dalam kurun waktu yang lama. Makanan bisa basi. Di samping itu, orang yang menikmatinya punya kurun waktu tertentu. Di usia tertentu, Bapak sudah harus menghindari ini. Gula Bapak agak tinggi, di usia 40 sudah harus tinggalkan gula. Di usia sekian, kolesterol harus dikurangi. Di usia sekian, Bapak sudah nggak boleh mengkonsumsi ini. Demikianlah karakter dari kenikmatan dunia. Semuanya serba terbatas. Apa potensi yang paling besar sehingga membuat orang itu sakit? Makanan. Dia memasukkan sesuatu, saat Anda masukkan ini, mungkin saja yang Anda masukkan ini berbahaya. Dicerna oleh organ pencernaan. Ada aneka kuman nyangkut di situ. Aneka bakteri ada di dalam situ. Tapi kita nggak kelihatan. Kita nggak ngelihat. Terus kita masukkan. Saat Anda masukkan ke dalam perut Anda, mungkin kita sedang memasukkan penyakit. Andaikan Allah tidak melindungi jasad ini, mungkin manusia cepat mati. Tapi subhanallah, takdir kematian itu terlindungi. Al-ajal hisnun mahsun. Ajal itu dijaga oleh Allah. Kalau belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Dalam posisi ini ketika kita mengkonsumsi aneka makanan, ini adalah potensi bahaya. Tapi kita nggak sadar. Ada potensi bahaya di situ, tapi kita tidak sadar. Namun demikian zaman dimulakan Allah, orang ketika mengumpulkan yang haram, potensi bahaya ini lebih besar. Disitulah makna yamhaqullahu ar-riba. Allah membinasakan riba. Ada satu kisah yang ini sering saya jadikan sebagai contoh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan seseorang dalam menikmati harta ribanya. Konon katanya, cerita ini ada di Mojokerto. Ada orang yang dia gak mau pakai baju. Sehingga dia suka keluar rumah, dia bawa kaos tapi cuman ditaruh di pundaknya, jalan pakai celana pendek, keliling-keliling kampung. Dalam posisi beliau sudah lanjut usia, mungkin usianya 60 ke atas. Dan anak-anaknya merasa malu dengan kondisi bapaknya seperti ini, sehingga kalau bapaknya keluyuran, bapaknya ngilang, gak pakai baju, langsung dikejar, kemudian ditaruh, dibawa ke dalam rumah, nanti sebentar lagi keluar lagi seperti itu, kalau gak ada yang jaga. Baik. Dan subhanallah, ternyata orang ini sumber pendapatannya adalah BPR. Dia punya banyak BPR, dan dari hasil BPR itu dia punya banyak rumah, dia punya banyak kendaraan, tapi pakai baju saja nggak mau. Padahal duitnya kalau dipakai beli baju, kira-kira berapa Pak yang didapatkan? Satu rumah bisa penuh. Kalau duitnya hanya mau dipakai beli baju. Tapi dia nggak mau pakai baju. Merasa panasan dengan pakai baju dan seterusnya. Itu contoh bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba sehingga pelakunya tidak mau menggunakan hartanya padahal dia yang nanti akan dihisab di yaumil akhir. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Belum lagi ancaman yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang mengkonsumsi riba nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi apa? Sempoyongan, seperti orang yang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kerasukan setan. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yub'atsu akilur riba majnunan yukhnak. Besok di hari kiamat pemakan riba itu dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik sehingga dia tidak bisa berjalan dengan normal. Tayyib. Selanjutnya ancaman yang lain, adanya tantangan perang. Bagi mereka yang sudah tahu haramnya riba tapi dia tidak mau meninggalkannya dan tetap bertahan dalam transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian beriman. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Suku di kota Mekah yang terakhir masuk Islam adalah Bani Thaqif. Yang mereka tinggal di mana? Di Taif. Ini suku besar yang dia ditaklukkan bagian akhir pasca Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dan beberapa suku di sekitarnya. Setelah Bani Taif ini masuk Islam, mereka pernah punya kasus utang piutang dengan ada salah satu di suku Taif namanya Bani Amr Ats-Tsaqafi dari suku Tsaqif, dari Bani Tsaqif, yang pernah memiliki piutang kepada Bani Mughirah dari suku Makhzum. Jadi suku itu kan bertingkat ya. Ada kabilah, kemudian ada apa lagi? Ada syu'ub, kemudian nanti di bawahnya ada beberapa turunan dari suku. Dan ini bertingkat. Yang paling besar kabilah. Kemudian di bawah kabilah ada syu'ub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail." Kabilah itu lebih besar. Di bawahnya ada syu'ub. Sebut saja misalnya Thaqif itu kabilah. Syu'ubnya adalah Bani Amr. Ada Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilah Quraisy. Dan di bawahnya Syu'ab, Bani Makhzum, Bani Hashim dan beberapa bani yang lainnya. Dari Bani Makhzum ini ada bani kecil turunannya namanya Bani Mughirah. Bani Mughirah punya utang dari Bani Amr. Bani Amr berasal dari suku Thaqif. Udah? Akhirnya saat Bani Amr ini nagih utang, mereka minta tolong kembalikan pokok plus bunganya. Lalu salah seorang sahabat yang waktu itu tinggal di kota Mekah mengirim surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Amr minta bunga. Sementara Bani Mughirah nggak bersedia untuk bayar karena riba telah diharamkan dalam Islam. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Lalu setelah mendengarkan ini, Bani Amr dari suku Thaqif tadi, mereka bertobat kepada Allah dan tidak lagi mengambil bunga, tidak lagi mengambil riba. Baik, kembali ke sini. Di sini berisi ancaman tentang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau bertobat, maka kalian akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yuqalu li'akilir riba yaumal qiyamah, khudh silahaka lil harbi. Besok pemakan riba di hari kiamat akan diperintahkan, ambil senjatamu, kita perang. Dan tidak mungkin ada makhluk yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi ini jamaah yang kami hormati, ancamannya luar biasa sampai dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada dosa yang lebih besar berupa mengkonsumsi sesuatu yang dimasukkan ke perut manusia melebihi mereka yang makan riba. Karena ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan mohon izin untuk bisa menyimpulkan Ustaz, bagi yang mungkin saat ini sedang mendapatkan tawaran atau mungkin sedang bimbang apakah dia resign ataukah tidak, maka ingat dua hal dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa keselamatan akhirat tentunya lebih diutamakan daripada keselamatan dari rasa lapar dan rasa haus yang membuatnya tidak mau berhenti dan resign dari pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah ingat dengan ancaman bahwa Allah Ta'ala bisa membinasakan harta riba, baik 100% atau mungkin menghilangkan manfaat darinya. Untuk apa banyak harta tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya?
Kalau tadi ada pernyataan bahwa ketika dia resign dari pekerjaannya itu akan membuat dia kelaparan. Ya, gitu. Kalimat ini jelas salah. Siapa yang menjamin kalau kamu resign jadi kelaparan? Atau siapa yang bisa membuktikan begitu orang resign kemudian dia kelaparan? Dan banyak bukti mereka yang resign dari pekerjaan yang haram, ternyata walhamdulillah rezekinya makin banyak. Hartanya makin berlimpah. Allah kasih keberkahan dari usaha dia berdagang dan seterusnya. Ini mungkin bisa kita sebut barangkali adalah was-was setan. Daripada nanti kamu kelaparan, anak istrimu kelaparan, mending kamu bertahan di sini. Dosa riba lebih kecil daripada ketika membuat anak istrimu kelaparan. Karena kalau kau membuat anak istrimu kelaparan, berarti kau membunuh anak istrimu. Dosa membunuh lebih besar daripada riba. Nah ini kan nyambungnya nggak benar ya. Sehingga modelnya pakai jika ini maka ini, jika ini maka ini, hubungan implikasi tapi nggak ada hubungannya. Kata siapa kalau resign dari pekerjaan riba, kemudian dia akan kelaparan? Tidak ada yang bisa memastikan demikian. Baik, dan sebaliknya, bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, umumnya Allah gantikan dengan yang halal. Bagian dari sebuah janji, meskipun ini bukan hadis, janji itu mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu yang dengan sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, kita ketika hijrah kita tidak lebih menakutkan dibandingkan hijrahnya sahabat. Sahabat itu ketika hijrah mereka kehilangan semuanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan properti. Semuanya hilang. Bahkan sebagian di antara mereka kehilangan keluarga. Tapi ketika orang itu hijrah di masa sekarang, dia kehilangan apa? Hanya kehilangan pekerjaan saja. Rumahnya masih utuh, kendaraannya masih utuh, keluarganya masih utuh. Dia hanya kehilangan salah satu sumber pekerjaan. Masih banyak pilihan-pilihan pekerjaan yang lain. Maka jangan sampai punya pikiran suudzon kepada Allah Ta'ala dengan ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, maka kita akan menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, apalagi sampai berpikir kelaparan dan seterusnya. Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang ingin berbuat taat sementara dia tidak dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Maka jangan takut, jangan bimbang, pasti Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Allahu Razzaq dzul quwwatil matin. Baik, yang terakhir Ustaz, kita sudah mendengarkan tadi tentang pengertian riba secara bahasa maupun secara istilah. Tapi kita ingin tahu Ustaz, contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jangan sampai atau jangan-jangan selama ini transaksi yang kami lakukan ada ribanya. Itu apa saja Ustaz, contoh-contoh yang ada di sekitar kita ini Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, kalau kita bicara contoh, mungkin riba di Jawa beda dengan riba di Banjarmasin ya. Maka barangkali nanti bisa kita kembangkan dengan mendengarkan beberapa masalah dari jamaah. Anda punya kasus riba tertentu, nanti silakan disampaikan biar kita bisa jadikan tambahan pembahasan. Di antara praktek riba yang cukup umum di masyarakat adalah berkaitan dengan praktek pinjol. Pinjol ini sudah jadi penyakit sosial. Bahkan yang sangat menyedihkan, beberapa lembaga pendidikan sampai memotivasi bagi para mahasiswanya untuk utang pinjol. Dan itu terang-terangan ya. Beberapa kampus dengan terang-terangan menyampaikan agar mahasiswanya punya pinjol dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah sudah ada kerjasama antara pinjol dengan kampus atau gimana. Tapi yang jelas praktek pinjol ini sangat masif dan ini musuh masyarakat, jadi beban sosial. Maka kita perlu kerjasama untuk bisa saling menghilangkan praktek pinjol di masyarakat. Cuman begini, menghilangkan pinjol ini cukup rumit sebab mereka sistemnya online. Dan cara mereka adalah intimidasi dengan menggunakan aneka nomor yang tersimpan di HP. Saat dia menginstal aplikasi itu,
Di situ ada persetujuan, kami berhak untuk diizinkan mengakses semua isi data HP Anda. Kalau dia tekan allow, diizinkan, maka aplikasi itu bisa mengakses isi data kita. Itulah bahayanya. Nah, saat kemudian dia berhasil mengakses, maka dia akan cermati aneka nomor yang ada di tempat kita, mana yang paling sering kita hubungi. Berarti itu adalah orang dekat kita. Akhirnya ketika utang itu macet, yang diintimidasi adalah banyak nomor itu. Bapaknya, ibunya, istrinya, teman-teman di kantornya, atau siapapun yang ada di dekatnya. Sehingga dengan demikian orang ini dituduh sebagai pelaku kejahatan keluarga. Maka segera kalian bantu, karena kalau tidak kami akan terus memberikan tekanan. Nah, ini yang berbahaya. Terus kira-kira gimana Pak solusinya? Kalau emang terjadi demikian, berarti butuh kerjasama. Andai misalnya kita termasuk salah satu anggota keluarga dia yang disangkut oleh pinjol. Ada salah satu anggota keluarga kita yang punya masalah pinjol, terus pinjolnya nelpon kita. Maka mohon untuk tidak difasilitasi. Pak, adik bapak utang ke kami nilainya sekian. Oh baik, nanti saya sampaikan ke dia. Kalau seperti itu terus, maka dia nanti akan terus menekan. Tapi sesekali waktu kita lawan mereka. Sehingga sampaikan, kamu tahu enggak, dosa riba itu mengerikan. Kasih dalil ya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai kamu. Karena kalau tidak sebelum mau menjemput, kamu nanti akan mendapatkan kebinasaan di dunia dan seterusnya. Anda bisa kasih berbagai macam tekanan balik sehingga mereka ketika mendapatkan dalil seperti itu semoga ada perubahan. Ya meskipun nanti kadang mendengar kalimat-kalimat yang nggak enak untuk didengar ya. Mereka mungkin akan nyebut binatang dan seterusnya. Tapi itulah konsekuensi ketika kita berdakwah. Dan dari sini sebenarnya kita tahu kualitas orang-orang pinjol itu. Dengan ucapan yang mereka sampaikan menunjukkan mereka itu rata-rata preman. Makanya mereka ringan saja mengucapkan binatang. Berarti kualitas orangnya seperti yang dia ucapkan. Baik. Kemudian praktek yang lain. Praktek riba yang banyak di sekitar kita, ini terutama untuk transaksi perhiasan. Jadi kita tahu bahwasanya jual beli emas itu kan masuk kategori transaksi tukar menukar benda satu kelompok tapi beda jenis. Yang satu uang, yang satu apa? Satu uang, satunya apa? Emas. Baik. Boleh nggak ini dilakukan? Boleh. Syaratnya apa? Wajib tunai. Tapi orang melakukan praktek jual beli emas secara kredit. Atau jual beli emas tapi tidak tunai. Penjualnya ada di Martapura, sementara konsumennya ada di Banjar Utara misalnya. Nah dalam kondisi ini ketika mereka tidak saling ketemu, pembeli tidak datang ke Martapura, akhirnya mereka lakukan secara tunai. Transfer dulu uangnya, nanti emasnya dikirim. Dan seperti itu sangat banyak. Praktek ini masuk kategori riba, apa namanya? Riba nasi'ah. Karena terjadi transaksi uang dengan emas tapi tidak tunai. Baik. Solusinya bagaimana Pak? Solusinya adalah harus ada wakil yang dia nanti berfungsi untuk menukarkan uang dengan emas secara tunai. Sehingga mereka yang berada di Banjar Utara, dia menghubungi temannya yang ada di Martapura. Tolong dong belikan emas di toko ini, tokonya alamannya ini. Lalu si A mentransfer uang ke B, kemudian B datang ke toko emas, kemudian mereka bertransaksi, uang diserahkan, emas diterima. Baik, cuman B tidak punya pengalaman bagaimana cara ngirim emas yang benar. Maka B bisa titipkan ke toko emas di Martapura, ini tolong saya titip, kirimkan ke alamat A, alamatnya ada di sini. Toko bersedia nerima, lalu dikirim oleh toko ke alamat A. Dengan demikian akad jual beli emasnya terjadi secara tunai, lalu setelah transaksi baru dikirim. Model seperti ini hukumnya boleh. Baik, berikutnya. Masya Allah. Ini kayak mangkok bakso. Gambar ayam.
Hah? Enggak ada. Boleh saya bawa ke Jawa? Masya Allah. Tayyib. Berikutnya, transaksi riba yang mungkin cukup sering dilakukan di masyarakat adalah tukar-menukar falas tapi tidak tunai. Mohon diperhatikan bahwa hukum asal utang piutang itu harus sejenis. Utang itu kaidahnya adalah dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima. Itu kaidah utang. Maka utang rupiah bayar rupiah, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real, utang emas bayar emas. Sudah? Yang jadi masalah ada utang namun pembayarannya berbeda. Utang rupiah bayar emas, utang real bayar rupiah, dan seterusnya. Seperti ini bagaimana rincian hukumnya? Kita akan berikan sedikit rincian hukum karena ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Pertama, ada orang utang rupiah tapi kesepakatannya dibayar pakai emas. Contoh ya, si A utang ke si B senilai 100 juta. Udah? Dan si B tidak ngasih batasan waktu. Cuman dia minta kamu boleh lunasi kapanpun, tapi syaratnya bayar dalam bentuk emas 100 juta itu kalau sekarang berarti sama dengan 100 gram. Nanti kamu bayar dalam bentuk emas 1 on, 100 gram. Kapan? Terserah. Mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi terserah. Yang penting bayar dengan emas 10 gram, 100 gram sesuai dengan nilai ekivalen 100 juta hari ini. Akhirnya setelah B dapat uang 100 juta, 10 tahun berikutnya dia mau bayar emas, dia mau bayar utang itu. Tapi sesuai kesepakatan harus dibayar pakai apa? Emas. Dia belikan emas 100 gram yang mungkin harganya sudah naik. Jadi misalnya 1 gram 1.500.000. Maka dia belikan emas sebanyak 100 gram. Duit yang dia keluarkan adalah 150 juta. Dia dapat emas 100 gram. Lalu dikembalikan kepada si A. Praktek ini masuk kategori riba nasi'ah. Kok bisa Pak? Itu sama dengan jual beli emas tapi tidak tunai. Sama dengan jual beli emas tapi tidak tunai. Paham ya? Baik. Selanjutnya. Yang kedua. Apabila dia menghendaki agar utangnya itu dibayar emas, maka yang bisa dia lakukan adalah serahkan dalam bentuk emas. Si B datang ke si A, saya mau utang 100 juta. Saya nggak mau pakai duit. Terus gimana? Saya akan berikan ke kamu emas 100 gram. Dah? Akhirnya si A beli emas 100 gram ke toko. Setelah dia dapat, dikasihkan ke si B. Ini emas 100 gram. Saya serahkan ke kamu 100 gram. Baik. Nanti tolong kembalikan 100 gram. Berarti keluarnya apa? Emas. Yang diserahkan? Emas. B bawa emas 100 gram itu, setelah 10 tahun, dia mau kembalikan. Nah saat dikembalikan, A boleh nggak minta emas? A boleh nggak minta emas? Boleh. Saya minta tolong kembalikan dalam bentuk emas. Maka A atau B mengembalikan utangnya dalam bentuk emas. Seperti ini diperbolehkan. Paham insyaallah? Baik. Sama halnya utang real bayar rupiah. Jamaah umroh, selesai kegiatan umroh, mereka mau pulang. Lewat Jeddah. Sebelum ke bandara, mampir mana? Mampir Kornis. Ngapain di Kornis? Lempar jumroh real. Hingga ada jamaah yang sudah kehabisan. Rupiah habis, kemudian real habis. Terus gimana nih Pak, semua uang saya habis, saya masih pengen makan bakso Mang Udin, habis itu beli gorengan Yunarni, terus beli makanan-makanan yang lain. Dia masih pengen ngumpulin oleh-oleh. Baik, mungkin saja dia lakukan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia utang. Utang temennya 100 real. Perjanjiannya nanti akan dibayar pakai rupiah setelah sampai di Indonesia.
Dia bawa uang 100 real, kemudian dipakai belanja, begitu tiba di Indonesia dibayar pakai rupiah atas kesepakatan dia di awal tadi. Praktek ini masuk kategori riba nasi'ah. Praktek seperti ini masuk kategori riba nasi'ah. Loh kok bisa, Pak? Karena itu sama dengan menukarkan real dengan rupiah tapi tidak tunai. Dan ketika terjadi pertukaran uang dengan uang tapi tidak tunai, masuk kategori riba nasi'ah. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Terus solusinya bagaimana? Solusinya, kemarin utangnya apa? Real. Kembalikan dalam bentuk real. Pak, tapi kan saya tidak punya real. Nah, kalau Anda tidak punya real, sediakan rupiah senilai real yang Anda utang. Lalu kembalikan ke yang bersangkutan. Mau enggak saya kembalikan dalam bentuk rupiah? Kalau mau, berarti kesepakatannya di akhir, bukan di awal. Kalau kesepakatannya di akhir, enggak masalah. Jelas 11? Ulang ya, Masya Allah. Ini mulai pusing ini ya. Sebentar, pelan-pelan. Minum dulu, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Saya ulang ya. Saya ulang. Dalam keputusan Qoror Majma' Fikih Islami disebutkan boleh bayar utang dengan mata uang yang berbeda dengan syarat kesepakatannya terjadi saat bayar, bukan sebelum bayar. Kesepakatannya terjadi saat bayar, bukan sebelum bayar. Kalau kesepakatannya terjadi sebelum bayar, artinya saat utang, maka masuk riba nasi'ah. Sebagai contoh, si A utang 100 real dari si B. Dan B menyepakati nanti setelah sampai di Indonesia akan saya bayar pakai rupiah dengan kurs waktu bayar. Udah? Berarti yang terjadi apa ini? Itu hakikatnya adalah menukar real dengan rupiah tapi tidak waktunya tidak sama, tidak yadan biyadin. Realnya sekarang, rupiahnya nanti, bisa selisih hari. Praktek ini riba nasi'ah. Paham ya? Baik. Terus yang boleh gimana? Yang boleh saat si A utang ke si B berupa real, maka B kembalikan dalam bentuk real. Ini yang pertama. Yang boleh yang pertama. Baik, utangnya berapa? 100 real. Saat sampai di Indonesia, si B beli real. Mungkin di bandara dia beli real, setelah dapat real kembalikan kepada si A. Ini kemarin utang saya 100 real sudah saya kembalikan ke kamu. Selesai. Ini solusi yang pertama. Baik, tapi ini terlalu normatif ya. Orang paham ya, tapi rumit. Ada solusi yang kedua. Si B punyanya rupiah dan gak punya real. Lalu dia datang ke si A. Pak, saya mau bayar utang 100 real. Tapi saya tidak punya real, punyanya rupiah. Udah? Saat utang di Jeddah nggak ada kesepakatan, mau dikembalikan dalam bentuk apa nggak ada kesepakatan. Adanya A cuma ngutangi 100 real, sudah selesai. Tidak ada kesepakatan akan dibayar pakai rupiah. Nah saat sampai di Indonesia, si B datang ke si A, saya mau kembalikan utang saya dengan nilai sekian. Oke, deal di harga 400.000. Maka serahkan dengan nilai 400.000. Tunai tidak boleh ada yang tertunda. Kalau ada yang tertunda jadi riba nasi'ah. Ini hukumnya boleh. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Ada praktek yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjual onta di Baki. Baki ketika itu tidak semuanya kuburan ya. Sebagian kuburan, sebagian ya tempat penduduk. Dan ada pasar di sana. Beliau menjual onta di Baki. Lalu beliau deal di harga dinar. Tapi konsumennya bayarnya pakai dirham. Misalnya onta ini harganya 10 dinar. Oke, deal 10 dinar ya. Baik.
Saat dibayar besok, ternyata bayarnya pakai dirham. Saat onta itu deal di harga 10 dinar, lalu konsumen bawa onta itu, berarti selanjutnya konsumen punya utang berapa dengan Ibnu Umar? Dia punya utang 10 dinar. Itu kan sama dengan utang 10 dinar, tapi saat bayar, dia bayar pakai dirham. Lalu Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Ibnu Umar, jawab beliau, la ba'sa ayyabi'a bisir'i yaumiha ma lam yakun bainakuma syai'. Tidak masalah kau bisa jual dengan harga hari itu selagi ketika dia bayar pakai dirham sudah tidak ada lagi yang tersisa. Paham? Baik. Itu artinya begini, Pak. Ada dua akad yang terlibat di sana. Pertama akad utang, yang kedua akad sorf. Utangnya 10 dinar. Saat besok mau bayar, 10 dinar itu dikonversi ke dirham. Nah, proses konversi ini namanya apa? Sorf. Proses konversi ini namanya sorf. Nah, karena sorf, maka wajib tunai. Baik 10 dinar kita konversi ke dirham. Jadi 100 dirham. Maka Nabi SAW mensyaratkan ini harus tunai. Di mana yang 100 dirham itu tidak boleh dicicil. Sehingga misalnya, saya mau bayar pakai dirham, jadinya berapa? 100 dirham. Baik, 50 dulu ya. Yang 50 nanti. Jadi riba nasi'ah. Udah? Si A memberi utang 100 real. B ketika mau bayar, Pak mohon maaf, saya nggak punya real. Saya punyanya rupiah. Jadi berapa kalau saya bayar pakai rupiah? Lihat kurs di internet, jadinya 400.000. Baik Pak, saya bayar ya, tapi 200 dulu. Yang 200 besok. Kalau seperti ini apa? Riba nasi'ah. Paham insyaallah? Baik, sehingga orang terkadang melakukan praktek riba nasi'ah disebabkan karena dia tidak tahu dan itu dilakukan pasca umroh dalam kondisi gundul, sudah tahallul, dia melakukan dosa besar di kornis. Pasca umroh. Karena apa? Tidak tahu. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya, karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan Ustadz tergambarlah oleh kita ternyata transaksi riba atau riba itu sangat banyak di sekitar kita, dan ini yang membuat kita untuk lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi-transaksi jual beli atau yang semisal dengannya. Untuk itu menjadi saran pribadi, mungkin kalau menelaah dengan secara luas akan panjang, Ustaz. Dalam arti jamaah masing-masing melihat apa sih selama ini yang senantiasa dia geluti dari bisnis atau yang semisalnya. Sepertinya ini ada potensi kepada riba ataukah tidak. Jadi dikumpulkan pertanyaannya, nanti kita kesepakati kapan waktunya, kita sama-sama kunjungan ke Jogja. Masya Allah. Untuk Insya Allah Masjid Jogja bisa nampung sekian jamaah. mau berguru, Zat. Intinya banyak transaksi riba di sekitar kita, ini yang menuntut kita untuk lebih banyak belajar dan menimba ilmu agama, jangan sampai kita terprosok dan terjerumus kepada dosa besar. Baik, Ustadzul Karim dan asatidzah serta para jamaah sekalian, Bapak Ibu dimuliakan Subhanahu wa taala, untuk sesi penyampaian materi kita sudah selesai. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, dan alhamdulillah masih cukup waktu untuk memasuki sesi tersebut, dan teknisnya adalah nanti dua ikhwan, dua akhwat, seperti itu. Dan pertanyaannya secara langsung, alhamdulillah di tengah-tengah sudah disediakan standing atau mic standing. Nanti yang ingin bertanya silahkan angkat tangan hingga dipersilahkan, maka langsung menuju ke mic. Dan mungkin begitu pula di akhwat ya, sudah ada stand. Ya.
Baik, mungkin yang pertama adalah Ikhwan dulu. Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Bismillah, mohon izin Ustaz dan moderator. Sebelumnya mungkin ini pertanyaan sangat teknis dan kami mengharapkan ada nasihat dan juga solusi Ustaz. Dan pertanyaan ini mungkin mewakili juga dari kami selaku pelaku usaha. Dan alhamdulillah kami pun juga terlibat ikut mengaji juga. Namun ini menjadi hal yang sangat dilematis yang saat ini kami hadapi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kami selaku pelaku usaha ini menyikapi kalau seandainya ada regulasi dari regulator, tetapi dari sisi regulasi itu masih mengandung unsur-unsur subhat yang boleh dikatakan mungkin masih ada sisi-sisi yang lepas dari sisi kaidah syar'i. Case-nya bagaimana Ustadz? Jadi begini, kami ada semacam kewajiban untuk melakukan penempatan dari sisi devisa hasil ekspor SDA itu pada instrumen keuangan. Penempatan Iya, devisa hasil ekspor. Artinya kan ini karansinya adalah valuta asing, Ustaz. valuta asing ya. Iya. Dan ini mungkin sudah ada regulasinya mengenai hal ini. Kemarin itu dikeluarkan oleh pihak regulator di bulan Agustus. Kami wajib untuk menempatkan dalam instrumen keuangan, baik berupa dalam bentuk current account, giro, ataupun time deposit. Wajibnya ini adalah kita menempatkan 30% dari devisa hasil ekspor itu. Nah, jadi wajib untuk ditempatkan selama 3 bulan. Ditempatkan dalam instrumen keuangan, giro, dan juga deposit. Terus Ada berapa pilihan instrumen Ada 2. investasi? Dua. Ada 2, Satunya iya. Giro dan juga deposito. deposito. Tapi ini mohon maaf adalah di lembaga keuangan non syar'i. Baik. Oke. Kalau kita bicara dari sisi bisnis, artinya kalau ibarat kita bicara dari sisi nilai jual, itu ada namanya HPP, ada namanya margin. Kita anggap HPP 70%, 30% itu kita anggap sebagai margin. Sehingga nilai jualnya 100%. Tapi dengan adanya regulasi ini, boleh dikatakan cukup menggerus dari sisi cash flow kami. Juga dari sisi margin keuntungan yang harusnya kita dapatkan. Karena itu boleh dikatakan mempengaruhi cash flow, 30% itu mungkin ada unsur biaya overhead, ada biaya operasional. Nah, terus apa yang dituangkan dalam regulasi itu? Di dalam regulasi itu dikatakan, para pelaku usaha bisa memanfaatkan resistensi penempatan tadi, 30% itu, dalam bentuk instrumen financing, yakni back to back atau cash call. Paham. Jadi duit Bapak sendiri diutang sendiri. Itulah. Nah, satu sisi kami Ustadz melakukan discuss dengan teman-teman di LKS, dengan teman-teman di sana, dengan pihak DSN-nya dan juga segala sesuatunya. Karena ini boleh dikatakan currency yang berbeda, dari sisi syariah compliant mereka masih belum bisa mengakomodir. Sedangkan di lembaga keuangan sebelah, itu dengan produk dan skim yang luar biasa mereka bisa mengakomodir. Kami mohon saran dan juga solusi mengenai hal ini. Sebelum adanya regulasi ini, kami melakukan transaksi dengan pihak luar menggunakan LC, itu hanya menggunakan sisi ujur aja Ustadz, sebagai advising aja. Jadi collection basis tidak menggunakan fasilitas nego. Kalau fasilitas nego kan berarti ada unsur financing di situ. Nah, ini kami hanya menggunakan sisi collection saja. Nah, tapi dengan adanya regulasi ini, satu pilihan yang dilematis. Mohon solusi juga bagaimana menyikapi hal ini. Karena kami boleh dikatakan menghadapi hal ini yang sangat luar biasa saat ini. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas solusi dan juga jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi Pak atas wabarakatuh. pertanyaannya. Langsung jawab, Ustaz. Baik. Ini belum sudah ketiba nawu ini. Pertanyaan kelas perusahaan besar. Mungkin barangkali saya perlu pembanding kalau sampai bisa memberikan jawaban maksimal untuk kasus seperti ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin kalau misalnya Bapak merasa kok belum maksimal silakan nanti ditanyakan ke tempat yang lain. Memang ketika kita berbisnis di negara ini tidak semuanya satu frekuensi. Jangankan dengan pemerintah, bahkan kadang dengan partner bisnis saja kita masih sering beda.
Sehingga kita pinginnya lurus, tapi partner kita justru malah pingin belok. Dan banyak beberapa pengusaha itu mengeluhkan akan hal ini. Saya bisa berusaha untuk bisnis dengan baik, tapi kadang partner saya, klien saya, atau bos saya, atau siapapun yang menjadi partner dia dalam bekerja, itu nggak mau diajak kayak gini. Sudah saya berusaha untuk jelaskan, tapi tetap aja nggak mau. Nah itu yang susah. Akhirnya jika demikian adanya, memang pilihan kita adalah pertama membatasi diri. Kamu harus tetap bertahan, jangan sampai melakukan itu. Sehingga seharusnya orang baik itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Hidup ini kan cuma dua ya, antara menggoyang atau digoyang. Dalam posisi ketika Anda yakin, saya bisnisnya sudah baik, sudah sesuai syar'i, sudah lurus, maka tindakan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa terlibat dalam praktek bisnis sebagaimana yang kita lakukan, agar kita bisa mempengaruhi. Cuman untuk sampai pada tingkatan mempengaruhi, barangkali jangkauan kita hanya pada partner bisnis yang sesama pengusaha. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan regulasi pemerintah, ya kita tidak punya kekuatan besar di sana. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan regulasi pemerintah. Kalau sekiranya itu tidak bisa dihindari, adanya hanya ini. Kalau enggak, usaha Bapak tidak akan mendapatkan izin dari pihak yang terkait karena melanggar regulasi yang berlaku. Contohnya tadi ya, 30% dari dana yang dimiliki oleh perusahaan harus ditaruh di instrumen investasi, baik deposito maupun giro. Dan dua-duanya pilihannya adalah pilihan ribawi. Betul nanti akan ada revenue yang didapatkan, tapi kita sadar revenue ini buat apa? Kita juga nggak butuh dengan bunga riba dari hasil deposito maupun giro di bank. Namun kepentingan kita adalah dari sisi unit usaha agar tetap bisa berjalan, sebab kalau nggak demikian maka ketika melanggar regulasi akan berbahaya bagi kelangsungan unit usaha kita. Wallahu alam, yang bisa saya sarankan untuk sementara ya tidak ada pilihan yang lain selain mengikuti regulasi itu. Tapi barangkali begini Pak ya, bisa nggak misalnya angka dari nilai perusahaan Bapak diturunkan? Maksudnya begini, regulasi ini akan bekerja sesuai dengan laporan yang kita berikan ke mereka. Misal, pihak pemerintah melihat usaha Bapak nilainya anggaplah 100M. Dengan laporan 100M maka mereka minta 30M. Tolong simpan di sini. Berarti sudah saatnya misalnya laporan itu kita turunkan. Bahasa lainnya gini, tidak melaporkan itu tidak sama dengan berdusta. Tapi membuat laporan palsu itu berdusta. Sehingga kalau Bapak melaporkan sebagian tapi tidak melaporkan sebagian, sehingga nanti dengan itu nilainya jadi turun, maka yang diwajibkan untuk ditaruh di instrumen tadi jadi lebih rendah. Secara syar'i ini tidak ada kedustaan. Misal ya, saya punya 2 unit usaha. Yang satu saya laporkan, yang satu tidak saya laporkan. Secara syar'i melanggar nggak kayak gini? Dusta nggak? Tidak. Kenapa tidak dusta? Karena tidak cerita itu tidak sama dengan dusta. Ini kita bicara aturan syar'i ya. Berarti Ustadz ngakali negoro kayak gini. Ngajari untuk ngakali laporan. Ya kalau disebut demikian barangkali ya saya mohon maaf. Cuman kalau kita bicara aturan syar'i bahwa tidak cerita itu tidak sama dengan dusta. Misalnya ya, coba Anda bedakan 2 kalimat ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Yang dusta yang mana? Sama atau beda ini? Beda. Baik, yang dusta yang mana? Yang pertama. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Karena ketika kita menyampaikan sebuah fakta tapi ternyata tidak sesuai real, maka ini kedustaan. Namun ini berbeda dengan tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita.
ada realita tapi kita diam saja. Itu tidak sama dengan dusta. Sehingga kalau sekiranya saya kalau terus terang semua, maka nanti mungkin nilai yang harus saya depositokan, nilai yang harus saya bayarkan, sekian. Dan itu sangat mengganggu cash flow saya. Sangat mengganggu bagaimana aktivitas saya dalam berbisnis. Oh berarti kalau begitu jangan dilaporkan semuanya Pak. Ada sebagian yang mungkin dilaporkan, ada sebagian yang tidak perlu dilaporkan. Ini berbahaya karena saya bicara online. Barangkali kalau ada dinas yang mendengar, wah ini nggak benar ini yang ngajarin. Tapi sekali lagi ini saya menggunakan sisi pandang dari hukum syar'i. Bahwa kita berbicara secara hukum syar'i, tidak lapor itu tidak dusta. Masalah nanti prakteknya di lapangan seperti apa, kita kembalikan kepada masing-masing pengusaha. Wallahu a'lam. Masya Allah, sesi tanya jawab pertama dimulai dengan bobot yang sangat berat. Ustaz. Masih sanggup insya Allah. Sanggup Ustaz. Baik. Kopinya perlu ditambah Ustaz? Masih banyak. Oh, masih banyak, alhamdulillah. Ini sampai jadi nggak doyan kopi gimana? Baik, silakan yang kedua ya tadi sudah ada yang duluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaannya tentang pengusaha besar, sekarang saya ke pengusaha kecil, Ustaz. Pengusaha kecil, Iya. tapi hasilnya besar. Amin, amin. Terkait dengan kebijakan transfer, Ustaz. Jadi di sini ada dua pertanyaan tapi satu kelompok, yaitu transfer. Pertanyaan pertama terkait dengan transfer gratis. Sebenarnya transfer gratis. Transfer gratis. Sebenarnya dua-duanya terkait dengan transfer gratis ini. Yang pertama terkait dengan penyimpanan, yaitu ada sekarang di Shopee, Shopee Bank. Atau kita bisa juga pakai Dana untuk transfer gratis. Jadi kan mesti membuka dulu kalau di Shopee Bank kan. Kalau di Cbank harus membuka dulu. Sama kayak Dana. Jadi kita harus transfer dananya dulu baru bisa mendapatkan itu adalah transfer gratisnya. Yang pertama. Yang kasus yang kedua itu terkait dengan flip Ustadz. Di mana di flip itu ada kode unik di belakangnya. Supaya transfernya lebih murah ya Ustadz ya. Jadi di flip itu ada misal 10.000, misalkan kita transfer 100.000, jadi 100.000 berapa kode uniknya. Nah di kode unik itu mereka mengumpulkan dulu hingga mencapai 10.000 baru bisa kita ngambil duitnya. Nah pertanyaannya itu terkait dengan ngambil duitnya dari kode unik itu. Karena saya mikirnya itu kayak jasa jadinya. Apakah boleh kita ngambil kode unik yang di belakangnya itu? Atau bagaimana? Apakah itu termasuk riba dan lain-lain? Nah termasuk juga dengan Shopee dan Cbank dan Dana tadi Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, baik. Barakallahu fikum. Ustaz paham ya? Teman-teman ada yang sudah mendengar Cbank? Ada yang, oh belum. Ini bank baru ya, banknya punya Shopee. Dan dia sekarang sedang ya dalam rangka untuk crowdfunding agar banyak orang yang mau naruh dana di sana. Yang mereka lakukan adalah ngasih promo bahwa Cbank akan menyediakan fasilitas transfer gratis. Sehingga Anda misalnya punya akun Cbank, maka mau transfer ke bank manapun gratis. Baik, yang jadi pertanyaan, apakah transfer gratis ini masuk kategori riba ataukah bukan? Saya sendiri sampai sekarang masih syubhat bagian ini. Artinya ada dua pertimbangan yang menurut saya sama-sama cukup kuat. Ya. Pertimbangan yang pertama, kita paham bahwasanya dalam teknologi perbankan payment gateway itu berbayar. Dan payment gateway ini sewanya cukup mahal sebenarnya. Makanya ketika bank itu sistemnya tidak seragam dari bank A ke bank B. Transfer melalui jalur jasa payment gateway ini normalnya berbayar. Biasanya 6.500 dan angka di kanan kirinya. Selanjutnya, bagaimana ketika jasa payment gateway ini dihilangkan? Dan sebenarnya ketika dihilangkan itu berarti yang menanggung adalah pihak bank. Maka pihak bank
ketika mentransfer ke bank yang berbeda, dia sendiri yang nanggung biaya payment gateway tadi sebagai balas jasa karena si A ini punya saldo di tempat kami. Maka rasa terima kasih kami, kamu telah naruh saldo di tempat kami, kamu saya kasih fasilitas bebas payment gateway. Sehingga biaya transfer bank nol, nggak ada. Sampai di sini paham ya? Baik. Cuman ada syubhat yang kedua. Pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang kedua itu kayak gini. Saat kita nabung, hakikatnya kita itu sedang memberi utang. Sedang memberi utang. Sehingga kalau saya nabung di bank X, itu sama dengan saya memberi utang ke bank X. Karena akad tabungan itu akad utang. Berarti ketika saya punya piutang di bank X, saya berhak dong untuk menarik piutang itu kapanpun, dimanapun saya berada. Selagi bank X bersedia untuk bayar. Sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Paham ya? Misalnya, saya ngasih utang ke Ustadz Khairullah. Senilai 10 juta. Kemudian saya pulang ke Jogja. Selesai urusan saya di Banjar, saya pulang ke Jogja. Ustadz Khairullah punya keluarga di Jogja. Sudah? Boleh nggak misalnya saya tagih dari keluarga Ustadz Khairullah? Karena beliau bersedia, nanti kamu kalau pulang ke Jogja, silakan datang ke keluarga saya, alamatnya di sini, boleh kamu tagih di situ. Baik, akhirnya saya datang ke keluarga beliau, saya tagih senilai 10 juta tadi dari keluarga Ustadz Khairullah. Nah, dalam proses ini, mungkin beliau akan menghubungi keluarganya di sana. Kemudian tolong dong pinjemi uang kamu, serahkan kepada ANB karena saya punya utang senilai 10 juta. Baik. Lalu mungkin terjadi kesepakatan antara beliau dengan keluarga yang ada di sana, saya nggak tahu, yang penting urusan saya, pokoknya duit saya balik. Dan boleh nggak misalnya, Ustadz tolong 10 juta tahan di sini, karena saya punya urusan dengan Pak Budi. Pak Budi ada di Banjarbaru. Nanti kalau sekiranya Pak Budi mau nagih utang ke saya tinggal menghubungkan, tolong Pak Budi tagih ke Ustadz Khairullah. Saya punya piutang di situ senilai 10 juta. Baik, bersedia. Sehingga aslinya ketika saya minta Ustadz Khairullah untuk menyerahkan uang ke Pak Budi atau saya tarik di Jogja dan seterusnya, itu kan terserah saya, paham ya? Baik. Sehingga begini Pak, saya naruh uang di Cbank atau di Bank X. Tapi saya punya utang di Bank Y. Maka saya minta kepada Bank X, wahai Bank X, tolong bayarkan utangku ke Bank Y. Akhirnya dia transfer dari Bank X ke Bank Y. Sudah? Itu hak siapa? Hak saya sebagai pemilik uang. Paham di sini? Baik. Dan pada asalnya yang seperti ini nggak perlu biaya. Inilah yang disebut dengan akad hawalah. Ini yang disebut dengan akad hawalah, pengalian utang. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Wa man utbi'a ila mali'in falyatba." Dan siapa yang diminta untuk menagih utang ke mali, orang yang punya kemampuan untuk bayar, maka ikutilah penagihan itu, permintaan itu. Sehingga ketika saya memberi utang kepada si A yang ada di Banjar, kemudian saya mau bayar utang ke tempatnya si B yang satu kota dengan si A, ketika saya di Jogja, saya tinggal hubungi B. B, kamu ambil uangnya dari si A. Nggak usah jauh-jauh ke saya punya uang di si A senilai sekian. Maka B datang ke si A, ngambil uang itu. Dan pada asalnya ini tidak butuh biaya. Sehingga si B nggak bisa misalnya, kalau begitu saya minta biaya transport sekian. Nggak bisa. Karena hukum asalnya dalam hawalah itu tidak butuh biaya. Paham ya? Nah, dua pertimbangan ini sama-sama mendekati. Dalam kasus bank yang menyediakan fasilitas free transfer antar bank. Kalau didekati pakai akad hawalah, ya pada asalnya haknya nasabah yang punya uang, dia berhak untuk nyuruh bank ini mau transfer kemanapun, nol tanpa ada biaya. Tapi kalau kita dekati dengan kondisi real yang ada di lapangan, bahwa payment gateway, jalur pembayaran, itu berbayar aslinya. Dan bahkan sewanya mahal. Sehingga kalau kemudian dia bersedia untuk ngirim uang gratis, itu berarti biayanya ditanggung dia.
Jika ini latar belakangnya sebagai bentuk rasa terima kasih karena kamu sudah naruh uang di tempat saya, ini kan manfaat karena transaksi utang, dan manfaat karena utang statusnya riba, begitu ya? Nah, kira-kira dari dua pendekatan ini menurut Ustadz Arif yang lebih tepat yang mana? Bismillah. Kalau menurut Ana Ustaz, Nah. seperti menurut Ustaz. Ada para ustadz di sini ya. Sulit, Ustaz. Ya, kalau misalnya Anda anggap ini masih syubhat, mungkin Bapak bisa tahan dulu. Karena kita diajarkan oleh Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan kembalikan kepada yang tidak meragukan bagimu. Nah, yang seperti ini beda dengan kasus flip. Wah, ini kita free speech saja ya. Pokoknya nyebut merek nggak apa-apa ya. Nyebut merek nggak apa-apa. Kasus ini ternyata berbeda dengan kasus flip. Karena flip itu mereka menggunakan sistem yang sama. Jadi caranya begini. Mereka kan punya banyak rekening ya. Rekening di bank A, bank B, bank C sampai bank Z. Sehingga semua bank mereka punya. Terutama yang dimiliki oleh masyarakat. Saya punya rekening bank A, mau saya transfer ke bank B. Maka Flip akan menyediakan bank A kamu transfer ke bank A-nya Flip. Sehingga satu bank. Ini gratis. Karena satu sistem. Udah? Nah, Flip punya kantong uang di rekening B. Ditransferlah ke bank B. Sehingga proses ini juga gratis. Maka sama-sama gratis. Flip sama-sama menggratiskan itu. Dan Flip itu tidak menampung uang. Flip bukan tempat seperti bank yang dia menampung saldo. Makanya Anda tidak menyimpan uang di Flip. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda mengirim uang lewat Flip. Wahai Flip, tolong kirimkan uang saya ke B, rekening saya A, kamu kirimkan ke B. Saya kirim dari A ke A, kemudian Flip dari B ke A, B ke B. Jadinya tidak ada biaya administrasi. Sementara adanya kode unik di belakang, yang saya pahami itu sifatnya hanya untuk identitas. Fungsinya murni identitas. Makanya kadang Flip ngasih nomor rekening sekian, kemudian dia ngasih berapa nominal yang harus ditambahkan di bagian ekor, dan itu sifatnya identitas. Dia kasih peringatan, tolong kirimkan persis sebagaimana angka yang tertera. Maka saat Anda kirim persis sebagaimana angka yang tertera, nanti masuk di sistem mereka, baca, oh ini sudah masuk. Dan itu fungsinya hanya untuk identitas. Tidak lebih dari sebatas identitas. Maka karena fungsinya hanya untuk identitas, insya Allah dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan riba. Terlebih nggak ada praktek utang piutang di situ. Apalagi pihak Flip itu menjanjikan nanti angka ekor ini, kode unik ini akan diakumulasi, kemudian hasil akumulasinya akan dikembalikan. Tapi kan dalam proses transfer itu ada nominal minimal. Nah, nominal minimalnya 10.000 agar memungkinkan untuk ditransfer. Maka setelah mengendap sebanyak 10.000 baru bisa diambil. Wallahu a'lam. Saya lihat karakter Flip sekarang berubah. Dulu itu kode unik cuma 2 digit. Sekarang 3. Diperbesar. Jadi angkanya 200-an rupiah, bahkan kadang 300 rupiah. Karena kalau cuma 2 digit, kelamaan jadi 10.000 itu. Itu mungkin orangnya sampai usia 60 tahun tuh baru 10.000. Dari mulai dia transfer di usia 30 tahun sampai 60 tahun baru genap 10.000. Karena kan jarang ya. Mungkin tidak selalu setiap hari, barangkali sebulan cuma sekali 2 kali. Akhirnya diperbesar, tujuannya untuk mempercepat akumulasi. Nah, jika demikian insya Allah tidak ada masalah. Dan Flip sendiri tidak mengambil biaya administrasi. Insya Allah dalam hal ini ya sah-sah saja. Maka orang mau bantu gratis boleh nggak? Orang bantu gratis boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak ada transaksi utang di sana. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Sebelum
kesempatan diberikan kepada ibu-ibu. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Sebelum ke kajian Ustadz Ami, pagi harus sarapan, Ustadz ya. Harus sarapan, harus istirahat yang cukup karena materi dan bobotnya berat. Gendut lagi. Baik, kesempatan berikutnya kita berikan kepada, mohon maaf, kepada akhwat. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, semisal sewaktu-waktu kita membutuhkan uang cepat, lalu ingin menggadaikan barang berharga yang kita punya. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Apakah gadai itu diperbolehkan? Lalu kalau diperbolehkan bagaimana cara agar tidak terjadinya riba di antaranya? Lalu apakah boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan? Misal seperti apabila yang digadaikan itu kendaraan lalu dipakai atau rumah yang ditempati. Dan bagaimana sistem gadai yang sesuai syariat dalam Islam? Itu pertanyaan singkatnya, jelaskan fikih pegadaian secara lengkap. 1 jam. Satu pertanyaan. Masya Allah. Gimana jamaah? Setuju nggak? Ganti tema ini secara berarti. singkat saja Ustaz. Oh singkat saja, Oke. alhamdulillah. Kalau singkat semenit aja ya. Baik. Tentang pegadaian apakah boleh? Quran membolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah." Kalau kamu tidak menjumpai juru tulis yang mencatat transaksi yang belum tunai, karena transaksi kan ada transaksi tunai, ada transaksi yang tidak tunai. Kalau kamu tidak menjumpai juru tulis dalam transaksi yang tidak tunai yang kamu lakukan, farihanum maqbudah, maka serahkan barang gadai yang diterima oleh pihak yang belum mendapatkan haknya. Pihak yang belum mendapatkan haknya seperti pemberi utang atau penjual tapi belum dibayar dan seterusnya. Baik. Dan Nabi SAW sendiri kita tahu pernah menggadaikan baju besi beliau ketika beliau membeli gandum tapi beliau belum bisa membayar secara tunai, akhirnya beliau serahkan barang gadai. Berupa apa? Baju besi. Dan baju besi ini bukan alat bayar. Buktinya setelah beliau wafat dibebaskan oleh Abu Bakar. Setelah masa Khalifah Abu Bakar, beliau melunasi utangnya Rasulullah SAW. Dibayar kepada si Yahudi tadi, kemudian baju besinya diserahkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa praktek gadai dibolehkan oleh Al-Quran, bahkan dilakukan oleh Nabi SAW. Selanjutnya ada beberapa aturan dalam praktek gadai. Di buku saya yang judulnya Ada Orang Utang, ada penjelasan tentang itu, tentang bagaimana transaksi utang yang melibatkan gadai. Pertama, bahwasanya akad gadai itu sifatnya akad ziyadah, akad tambahan. Karena tidak ada akad gadai berdiri sendiri, itu tidak ada. Jual beli berdiri sendiri bisa, akad ijarah berdiri sendiri bisa, mudharabah berdiri sendiri bisa. Tapi kalau gadai berdiri sendiri nggak bisa. Ustadz, tolong serahkan HP-nya, gadaikan ke saya. Mungkin Ustadz tidak akan bersedia. Loh, ngapain saya harus serahkan HP saya ke kamu? Oh nggak ada akad apa-apa. Berarti baru ada gadai ketika ada akad yang lain. Maka gadai itu akad yang nebeng dengan akad yang lain. Disebut dengan akad ziyadah, akad tambahan. Tidak ada akad gadai yang berdiri sendiri. Dipahami ya? Akad gadai baru ada ketika ada akad utang. Akad gadai baru ada ketika ada jual beli kredit. Atau baru ada ketika akad permodalan dan seterusnya. Dia baru muncul nempel dengan akad yang lain. Selanjutnya, ketika kita menyerahkan barang gadai, boleh enggak bagi si penerima barang gadai itu memanfaatkan barang gadai tersebut? Jawabannya tergantung akad yang ditempeli. Tergantung akad induknya. Kalau akad induknya utang piutang, akad utang, jual beli kredit, maka barang gadai ini tidak boleh dimanfaatkan. Walaupun mereka sepakat. Kenapa? Karena masuk kategori mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Dan itu hukumnya riba. Sehingga A utang ke si B
senilai 10 juta. Lalu dia gadaikan sawah. Kemudian B diberi izin, kamu manfaatkan sawah ini, kamu garap, nanti kalau ada hasil silakan kamu ambil. Berarti B mendapatkan manfaat dari 10 juta yang dia berikan sebagai utang. Maka dalam hal ini B sedang mendapatkan manfaat dari transaksi utang, dan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat hukumnya riba. Berbeda dengan pemanfaatkan barang gadai tapi akad induknya bukan utang. Contoh akad induk yang bukan utang, akad mudharabah. Akad mudharabah. Si A ngasih modal ke si B. Tapi A belum percaya 100% sama B. Maka dia minta sama B, bisa enggak kau serahkan penjamin atau jaminan? Baik, saya serahkan motor saya sebagai jaminan. Akhirnya B nyerahkan motor dia sebagai jaminan. Kemudian A ngasih modal ke si B senilai 10 juta. Jaminan ini tidak boleh menjadi jaminan untuk resiko kerugian, tapi boleh jadi jaminan untuk kepercayaan. Saya jadi yakin sama B karena dia serius, buktinya dia nyerahkan motornya sebagai jaminan. Pertanyaannya, boleh nggak saya manfaatkan motor ini? Jika B ridho, silahkan. Pak, itu kan memanfaatkan barang gadai, berarti riba dong Pak. Tidak ada akad utang di antara saya dengan B. Karena 10 juta yang saya serahkan ke B, uang apa itu? Modal, bukan uang utang, itu investasi. Berarti tidak masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat itu riba. Ini bukan utang, ini investasi. Maka kalau B setuju, itu pakai aja motornya, daripada kalau nggak dipanasi malah rusak. Saya pakai halal. Karena akad basicnya, akad pokoknya adalah akad apa? Investasi bukan utang. Demikian penjelasan Ibnu Qudamah. Sehingga saat beliau membahas tentang penggunaan barang gadai, beliau ngasih rincian antara gadai dalam akad utang dan gadai dalam akad selain utang. Contoh yang lain, ada orang mau masuk ke sebuah lembaga. Saya mau kerja di lembaga Bapak. Kemudian kita belum percaya sama orang ini. Bisa, tapi syaratnya kamu harus ada barang jaminan. Akhirnya dia jaminkan apa misalnya mobil. Pak, ini mobil saya jaminkan. Saya akan bekerja di tempat Bapak dengan penuh jujur, saya tidak akan menipu, dan ini jaminan saya. Sudah? Berarti di sini ada akad utang atau tidak? Tidak. Nah, karena tidak ada akad utang, berarti gadai ini diberikan sebagai jaminan kepercayaan bahwa B ini akan bekerja dengan baik di sini. Dia niatnya tidak untuk menipu, tidak untuk mengambil barang kantor, tapi dia memang betul niatnya untuk bekerja. Maka dia ngasih jaminan. Sah-sah saja demikian, hukumnya boleh. Tayyib. Selanjutnya jamaah, dalam posisi ini, ketika gadai itu sudah dilakukan, lalu kemudian diambil manfaatnya, apabila transaksinya adalah akad utang, maka seharusnya dibayar. Sudah terlanjur saya pakai motornya, baik Anda bayar senilai harga sewa motor. Kalau enggak, maka yang terjadi adalah mendapatkan manfaat tadi ya. Ini khusus untuk akad utang. Wallahu a'lam. Baik. Kesempatan berikutnya untuk penanya dari Akhwan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustadz di daerah sini yang saya tahu ada rumah KPR yang mengatasnamakan sistem syariah. Jadi bayarnya melalui bank syariah. Sedangkan yang saya tahu OJK itu tidak memperbolehkan bank untuk membeli aset. Jadi bagaimana mungkin sistemnya syariah jika bank pun tidak membeli rumah tersebut dari developer? Lalu bagaimana sistem pengambilan rumah yang benar dalam akad syariah yang sebenarnya adalah bentuk cicil? Terima kasih Ustadz. Baik. Saya belum tahu tentang regulasi OJK bahwa bank syariah tidak boleh beli aset ya.
Karena beberapa kawan yang kerja di Bank Syariah sendiri menyampaikan kita diizinkan untuk memiliki aset, namun tidak boleh terlalu lama mengendap. Karena mereka memperhitungkan return of investment-nya, ROI-nya, itu tidak boleh terlalu besar. Selanjutnya, sebenarnya bank punya kesempatan dengan adanya izin itu untuk membeli unit rumah dari developer. Cuman yang jadi masalah begini Pak, jadi pelaku usaha yang ada di bank atau pelaku di perbankan ini rata-rata kan orang eksodus ya. Dari konven, kemudian disulap, kun fayakun jadi syariah kan gitu kan. Nah model ini yang jadinya instan, maka dalam mindset mereka masih membawa karakter konven. Dia dari konven, begitu pindah ke syariah, karakternya masih sama. Perubahan itu tidak terjadi. Andai kan kita menggunakan standar yang digunakan oleh Ibnu Rushd ketika beliau menjelaskan bagaimana sih idealnya orang yang bekerja di dunia keuangan. Beliau pernah menyampaikan kalimatnya seperti ini. Inna babas sarfi min adyaki abwabir riba. Dunia sarf, dunia transaksi uang dengan uang, itu adalah dunia riba yang paling ketat aturannya. Fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sarfa asir. Maka untuk bisa bersih dari riba, bagi mereka yang pekerjaannya di dunia keuangan sulit. Kemudian beliau kasih pengecualian. Illa man kana min ahlil wara' wal ma'rifa bima yahullu wa yahrum wa qalilum mahum. Kecuali orang yang punya dua sifat. Pertama, orang yang wara', dan yang kedua, orang yang punya pemahaman tentang batasan halal haram. Lalu kata beliau di bagian akhir, wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Kalau kita pakai standar ini, berarti seharusnya dibuka rekrutmen karyawan bank syariah, 100% syariah. Syarat yang pertama, wara'. Syarat yang kedua, paham halal haram. Kira-kira ada yang daftar enggak? Wara' itu apa Mas? Wara'. Meninggalkan perkara yang wajib ditinggalkan. Wara' adalah meninggalkan perkara yang tidak terlalu penting. Baik. Wara' definisinya yang disampaikan oleh Syekhul Islam, tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan membahayakan di akhirat. Itulah wara'. Sehingga orang yang wara', dia ketika mau mengambil sesuatu mikir dulu, ini halal atau haram. Ini kira-kira berbahaya di akhirat atau tidak. Kalau itu berbahaya di akhirat, dia tinggalkan. Kalau tidak berbahaya di akhirat, dia lakukan. Itulah wara'. Sudah? Sehingga orang yang wara', dia akan meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat. Maka bagi orang wara' melihat peluang itu, mereka tidak terlalu ambisius. Tapi saat dia melihat peluang, dia itu berpikir, kira-kira nanti ini berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya saya nggak mau, tapi kalau nggak berbahaya akan saya lakukan. Demikianlah karakter orang yang wara'. Nah, sementara di lembaga keuangan, mereka punya target. Kamu tahun ini targetnya harus sekian. Target fundingnya sekian, target lendingnya sekian. Nah, ketika mereka ditarget seperti itu, akhirnya mohon maaf ya, kadang ya mereka cari banyak celah, saking banyaknya celah itu sampai jadi bercelah-celah. Nah, kalau sudah jadi banyak celah kayak gini, pelanggarannya jadi terlalu sering. Padahal sebenarnya mereka punya kesempatan. Andai kan itu bisa dilakukan, walhamdulillah, dan ternyata di beberapa cabang itu bisa dilakukan. Tergantung dari permintaan nasabah. Saya pernah tanya sama Al-Ustadz Dr. Irwan di Tirmizi, hafizahullah ta'ala, sekamar dengan beliau, dan alhamdulillah kesempatan sekamar bisa kita manfaatkan. Ya. Saya tanya sama beliau, kira-kira ada nggak peluang bank syariah itu
kita arahkan akadnya. Jawab beliau, mereka itu bisnis. Dan yang namanya bisnis kan mempertimbangkan kondisi konsumen. Sehingga kalau konsumen ini menjanjikan, ini konsumen bagus ini menjanjikan. Artinya jumlahnya banyak, yang minta seperti ini banyak, menjanjikan, pasti akan mereka layani. Makanya kembali kepada pendidikan di grassroots, pendidikan di bawah. Jika teman-teman yang sudah paham tentang syariah ini banyak, kemudian permintaan sesuai syariah itu banyak, lalu kemudian mereka punya pola transaksi yang syar'i, nanti yang atas menyesuaikan. Karena mereka lihat ini pasar, daripada kehilangan sekian banyak orang kan mending ini dilayani. Dan betul seperti itu. Di beberapa bank syariah cabang, ketika ada konsumen dengan nilai kredit yang besar, lalu mengajak seorang ustadz untuk mendampingi transaksi, banknya mau ngikut. Manajernya mau ikut. Baik, saya ikut yang ini. Karena ini potensial. Sehingga kalau konsumennya potensial, kemudian di situ ada yang mau bimbing, insya Allah bank bisa mengikuti. Nah, masalahnya Anda ini konsumen potensial atau tidak? Kalau dilihat, Masya Allah, ini kayaknya kalau udah kredit sering hilang orangnya. Itu bank sudah takut di depan. Jangankan Anda bisa menawarkan yang syar'i, diterima saja belum tentu ya. Dari hasil verifikasi, ketika Anda dianggap sebagai konsumen potensial, mereka akan bisa menyesuaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan dan penjelasan yang disampaikan. Mohon izin Ustaz, saat ini sudah menunjukkan waktu pukul 11 menjelang siang, dan menurut informasi dari panitia waktu sudah habis. Sampai jam setengah 12. Bagaimana? Oh, sampai jam 11. Jam 11. Alhamdulillah. Tapi insya Allah masih ada kajian-kajian yang lain Ustaz ya. Jadi mungkin jamaah yang ingin datang langsung kajian Ustaz, dipersilahkan di Jogja Ustaz. Insya Allah. Saya ada kelas online kalau mau mempelajari muamalah secara terstruktur. Ada namanya Sekolah Muamalah ANB. Itu webnya, alamat webnya sekolahanb.com kalau nggak salah. Coba saya cek ya. Kalau nggak salah alamat webnya sekolahanb.com. Sekolah, ya betul, sekolahanb.com. Anda lihat di webnya, di situ sudah ada 30 materi. Mulai dari materi dasar, kemudian kita lanjut ke transaksi online, kemudian juga sedikit menyinggung tentang mengenal ilmu waris. Dan walhamdulillah di ANB ada beberapa teman yang ikut terlibat. Kita punya 2 kelas online paket khusus muamalah, namanya Sekolah Muamalah ANB. Yang kedua, kelas online yang ditempuh dalam waktu 2 tahun, 4 semester, namanya ANB Academy. Kalau yang ditempuh 2 tahun, ANB Academy ini mempelajari banyak bidang ilmu, mulai dari fikih, akidah, kemudian ibadah, dan banyak lagi. Kemudian tauhid dan akidah disendirikan, belajar tafsir dan seterusnya. Insya Allah bagi teman-teman yang mau mendalami tentang materi fikih muamalah, demikian pula dalam pendidikan yang lain nanti bisa bergabung baik di ANB Academy atau di Sekolah Muamalah ANB. Dan walhamdulillah alumni kita untuk Sekolah Muamalah ANB lebih dari 1000. Sudah lebih dari 1000 alumni. Sekarang di angkatan yang ke-7. Sementara ANB Academy ada 3 angkatan. Jadi sekarang sudah masuk ke semester 3. Walhamdulillah. Nah, Masya Allah, ini adalah kesempatan emas untuk seluruhnya. Dan ini pendaftarannya berbayar, gratis, atau mungkin semua sudah tertera dalam? Semua informasinya ada di web. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi silahkan dikunjungi. Jadi kalau nanti ada tagihan ya ikuti saja prosedur yang berlaku ya. Masya Allah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kami semuanya. Dan selaku panitia kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan secara langsung. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau, kesehatan, dan mudah-mudahan di kemudian hari bisa berkunjung kembali di bumi Antasari. Dan juga ini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti ada jodohnya kapan bisa disampaikan secara langsung kepada beliau. Baik, para hadirin sekalian, Ustadz dan seluruhnya, yang berikutnya di sini ada tanya jawab, kuis dengan hadiah beras 5 kilo. Masya Allah. Entah nih apa inisiatifnya panitia menyediakan, karena lagi langka Ustadz ya. Lagi mahal. Ya, ini ada kuis Ustadz. Satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwan dengan hadiah beras 5 kilo dengan merek yang tertera di sini. Enggak apa-apa, sebut merek. Mereknya JDR. Mereknya beras. Mereknya beras. Ini alhamdulillah. Bisa dibuat apa? Kelebihannya bisa dibuat apa saja untuk menemani ikan kering atau telur dan lain sebagainya. Khasiat-khasiat beras. Itu pertanyaannya, Ustaz? Masya Allah. Baik. Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Satu untuk ikhwan. Ya. Pertanyaannya, siapa yang anaknya paling banyak? Masya Allah. Ya. Berarti kan butuh beras paling banyak, Ustaz. Yang anaknya paling banyak, angkat tangan. Berapa? 2, Masya Allah. 2 atau 20? Baik. 2. Harus dimulai dulu baru ketahuan nanti siapa yang lebih banyak. 2. Ya. 4. Ada lagi? 5. 8. Berapa? 8. 8. Masya Allah. 8. Ada yang 8,5? 8,5. Masih dalam kandungan maksudnya. Udah kalah. 8. Suhu, Paling banyak 8 ya? Suhu. 8. Baik. Pemenangnya yang jumlah anaknya 8. Anda berhak untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam riba. Masya Allah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Sebelumnya di atas itu ada riba apa? Riba dibagi menjadi 2. Riba, utang, satunya riba apa? Boleh nyontek. Riba yang pertama riba apa? Utang. Yang kedua? Riba jual beli. Riba jual beli ada berapa? Tadi. Ada 2. Yang pertama? Riba fadl. Masya Allah dapat hadiah. Alhamdulillah ya. Beras. Ini perjuangan seorang bapak. Masya Allah. Untuk memperoleh 5 kilo beras. 5 kilo beras untuk keluarganya. Alhamdulillah. Baik, Mungkin bisa langsung dimasak hari ini. Mungkin nanti bisa diambil ke panitia. Masa Ustadz disuruh ngatur? Baik. Satu lagi Ustadz untuk akhwat. Ini pertanyaannya juga sama Ustadz, pemancingnya. Pemancingnya? Yang anak yang banyak juga Ustadz atau yang lain? Baik. Oh nanti istri beliau yang angkat tangan. Kan kerjasama itu. 10 kilo beras demi 10. Baik. Untuk ibu-ibu ya. Pertanyaannya yang datang dari paling jauh. Ibu-ibu yang datang dari paling jauh. Sebentar Ustadz. Sebentar. Mau menghitung jarak dulu Ustadz. Sedang ukur itu. Sedang diukur. Ada?
Ini Ustadz ada dari Jogja. Dari Jogja. Ustaz bawa keluarga? Gimana ini? Ustaz bawa keluarga? Saya nggak bawa keluarga. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya. Rumahnya saya- di Jogja, Kalasan. Rumahnya di Jogja, Kalasan. Kalasan. Kesini dalam rangka? Acara keluarga, kemudian ada acara di mes, saya mengikuti. Gimana? Panitia yang berhak untuk menentukan. Gimana boleh? Tapi 5 kilo nanti bisa masuk bagasi kan? Oh bisa? Iya. Gimana? Boleh? Boleh. Boleh, ya? boleh. Boleh. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya, Amin. Ibu berhak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah sebutkan pengelompokan bendaribawi. Pengelompokan. Riba jual beli, Bendaribawi ada berapa? benda ribawi. Emas, perak, Iya, emas, perak, dan kurma, uang, barang, gandum, ada banyak ya? Ada banyak. Baik, yang Kategorinya- disebutkan dalam hadis ada berapa? kategorinya dua. Baik. Ada uang, bentuk uang, Yang satunya mata uang, yang satunya, bentuk barang, yang satunya bahan pokok itu. bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Yang bisa ini Disimpan. yang disimpan. Nggih. Baik, alhamdulillah. Ini karena jawabannya saya bantu. Nanti Jadi ke Jogja 5 kilo kita bagi ya. Bagi dua. Buat keluarganya. Sesampainya di Jogja nanti saya 2 kilo beli. Kalasan dengan kantor ANB itu dekat. Oh dekat saja. Kita Alhamdulillah. tetangga kecamatan. Insyaallah. Baik, silakan. Dapat beras 5 Dapat kilo. beras mungkin sudah disediakan Sudah di panitia. sediakan di panitia. Baik, untuk minyak ini amanah dari panitia diberikan kepada penanya. Penanya. Oh Di gitu. penanya pertama, kedua baik untuk ikhwan dan akhwat mendapatkan minyak dengan merek tertentu dengan berat 2 liter. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian pada kesempatan kali ini dan beberapa sesi sudah kita lewati baik penyampaian materi dan tanya jawab, dan sekali lagi mewakili panitia kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan juga bagi para jamaah dan para hadirin yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas waktu dan kesempatan yang diluangkan untuk kami semua di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini untuk bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari apa yang Ustadz sampaikan sebelumnya. Dan atas segala macam kekurangan, taksir, nastaghfi minkum Ustadz. Mudah-mudahan kalau bahasa kita jangan jara Ustadz, jangan jera. Jangan jara. Jangan jarang. Jangan jara Ustadz. Ya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, dan untuk itu kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.